Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat desa, jumpa lagi di podcast Desa Bantarsari, Akademi Desa dari Desa untuk Indonesia. Hari ini di pagi yang cerah ini kami kedatangan tamu istimewa, seorang santri dari Pondok Pesantren Darun Najah Cipining, Jasinga, Kabupaten Bogor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Masya Allah, bisa perkenalan terlebih dahulu nggak? Bisa. Iya, silakan. Nah, Oke, nama saya Fitri Hafizatul Ulia. Fitri. Fitri Hafizatul Ulia. Jadi panggilannya apa tuh? Biasa disapa Ulia kalau nggak Kak Uya. Oh, Kak Ulia. Iya. Ulia, Masya Allah. Asli dari mana Kak Ulia? Saya asli Lombok, NTB. NTB, Masya Allah. NTB loh, luar biasa. Saya insya Allah hari Jumat akan berangkat ke NTB, ke Lombok, begitu Masya ya. Sebelah mana tuh dari bandara tuh? Bandara tinggal lurus aja sebenarnya. Tempat saya itu deket dengan bandara. Kan bandara itu dari Lombok Tengah. Saya juga di Lombok Tengahnya. Oh, Lombok Tengahnya ya. Wah, nanti bisa mampir nih kita. Ya boleh. Saya 3 hari di sana, Jumat, Sabtu, Ahad. Gitu ya. Insya Allah saya juga Sabtu balik ke Lombok. Balik ke Jadi Lombok. kalau ada umur bisa jumpa lagi lah di sana. Masya Allah, Kak Ulia luar biasa. Ini sudah berapa lama di pesantren Kak Ulia? Alhamdulillah saya sendiri udah menempuh 7 tahun pesantren dan Masya belum Allah. pulang sama sekali sampai Dari kelas dari berapa? kelas 1 MTS. Masya Allah, berarti sekarang ini? Sekarang kelulusan kelas 3 MA. Luar biasa. Ini ceritanya nanti setelah dari pesantren mau kemana nih? Insya Allah saya mau mengabdi aja di pesantren, mau mengembangin ilmu yang dipunya gitu. Sampai berapa lama tuh di pesantren nanti? sampai itunya aja. Tentunya sih sebenarnya kan ngabdi itu wajib, tapi 1 tahun. Tapi saya maunya nuntasin dulu S1 aja di sana sambil ngajar. Oh, nanti di mana S1-nya, Mang? S1-nya insya Allah Darun Najah udah punya sekolah Oh, punya sekolah tinggi ya? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Ini semangat belajarnya dahsyat sekali. Emang kakak cita-citanya apa kak? Ulia? Cita-cita saya sebenarnya itu agak melenceng dikit dari ini nih. Cita-cita nggak saya apa-apa. tuh sebagai artis. Tapi sih di lain itu cita-cita kalau yang paling tinggi jadi dosen. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Emang ayah sama bunda di sana? Beliau di sana ngajar. Oh, pendidik juga ya? Kak Ulia itu anak keberapa sih? Saya anak pertama Anak pertama. Dari berapa bersaudara? dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Alhamdulillah. Kak Ulia, kok kenapa pilihannya pesantren gitu? Sejujurnya orang tua itu kurang suka saya merantau karena waktu itu umur masih terlalu kecil. Tapi karena jiwa saya udah sering pesantren, saya kukuhkan niat sendiri untuk merantau di tempat ini. Tapi kurang tahu, saya nggak tahu kenapa saya pilih Bogor. Nggak tahu, tiba-tiba saya bilang mau Bogor aja gitu. Tapi nggak tahu itu dari mana. Saya tahu Bogor belum pernah kesini, terus juga belum tahu dunia Jawa kayak gimana gitu. Betul. Saya tahu cuma dari TV Jawa tuh kayak gini. Tapi dengan niat, insya Allah saya berangkat aja gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Dahsyat sekali ininya. Apa namanya, jidiahnya itu, kesungguhannya gitu ya. Sampai besar pun di pesantren gitu. Apa yang menarik di pesantren itu? Pengalaman sih, pengalaman yang nggak pernah dan nggak bakal pernah didapetin dimanapun itu di pesantren. Kalau di luar sih masih bisa kita gapai ya, masih banyak ekstrakurikuler segala macam. Tapi kalau pengalaman di pesantren itu beda dengan yang lain. Apa tuh bedanya? Biar teman-teman tahu tuh. Bedanya di pesantren itu kita tuh diajarin buat jiwa keikhlasan banget dan kemandirian banget dalam pesantren itu. Luar biasa. Memang itu teman-teman, kalau Anda ingin berjiwa mandiri, maka pilihannya adalah pesantren. Dan terbukti santri-santri pesantren ternyata memang lulusannya luar biasa ya. Bahkan ada yang jadi wakil presiden ya. Ada yang jadi ketua MPR gitu ya. Padahal mereka adalah santri gitu ya. Ada yang jadi menteri gitu ya. Ada yang jadi pengusaha bahkan begitu ya. Artinya pesantren adalah sarana untuk mengembangkan diri, potensi diri. Dan bekalnya adalah bekal agama. Dan tidak hanya agama justru kan.
diajarin justru pengetahuan yang lain. Artinya wawasan keislaman tapi juga tidak melupakan wawasan kebangsaan. Betul. Sebagai bagian dari negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kak Aulia, selamat datang nih di Desa Bantarsari. Saya kaget gitu ya. Tiba-tiba mau ada datang nih santri. Waduh, luar biasa nih saya bilang. Santri datang ke desa gitu. Terus mau ngapain nih datang ke Desa Bantarsari? Nah, awalnya itu agak cerita sedikit. Iya. Jadi kami itu sebenarnya udah selalu dikasih sama pesantren itu ada acara-acara dan acara. Ini kebetulan insya Allah tinggal 4 hari lagi kita tuh mau wisuda kelulusan. Tapi sama pesantren disuruh untuk gimana rihlah iqtisodiyah. Sebenarnya kalau namanya dari pesantren itu rihlah iqtisodiyah. Itu tuh study tour sama kayak yang di luar kelas study tour. Kita tuh mau cari tahu pengalaman-pengalaman kewirausahaan. Bagaimana nanti setelah kita lulus ini kita ingin mengembangkan apa yang kita punya. Bagaimana caranya untuk menjadi orang-orang yang sukses seperti orang-orang yang di sana gitu, yang di luar sana. Salah satunya adalah pilihannya ke desa. Iya, salah satunya. Sebenarnya kurang tahu juga kemananya. Tapi pas tadi Ustaz bilang ke sini, oh itu lebih menarik banget menurut saya. Lebih menarik banget kita daripada ke tempat-tempat yang kayak ke PT-PT gitu ya. Lebih baik kita belusukan aja, cari-cari tahu gimana di desa-desa sana. Justru lebih unggul mungkin menurut saya. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dan apa kesan pertama datang ke Desa Bantarsari? Kesan pertama saya dari awal masuk tadi, saya tuh seneng banget ngelihat pertama ramah lingkungan, kelihatan banget. Terus juga kedua subur banget tanahnya, di mana-mana itu Masya Allah ada kangkung, ada banyak banget bayam. Kayak benar-benar subur, tanahnya subur banget. Bahkan nanti akan diajak ke kebun jambu. Nah itu awalnya saya tadinya kurang gak mau ke Bogor kata saya, soalnya Darun Najah kan ada di Bogor. Saya pengennya ke Bekasi aja deh, Jakarta aja. Tapi setelah saya tahu ini ke desa lebih dia ke tempat nanam atau tempat jambu-jambu gitu, kata saya suka kayak gitu, lebih baik aja kayak gitu, saya mau ikut aja gitu. Ya, Masya Allah. Nanti teman-teman semuanya santri akan mendapatkan materi dari Presiden Jambu Kristal. Wow. Jadi Pak Arba ini nanti beliau ada di bawah jadi narasumber cerita nanti bagaimana awal mula desa ini jadi desa jambu kristal. Wow. Bahkan jambu kristal nasional. Iya benar. Tadi sempat baca di plan ya. Jadi kita membranding desa jambu kristal nasional ini karena sejak saya jadi kepala desa pendapatan warga di sini lebih banyak di jambu kristal dibanding dengan tempat lain begitu ya. Produksinya juga cukup lumayan. Dan alhamdulillah sudah dikunjungi oleh berbagai orang dari berbagai tempat gitu ya. Termasuk dari luar negeri, Miss Elin dari Swedia, dari Jepang, Takeo, kemudian dari Jerman gitu ya. Bahkan dari Malaysia tadi saya bilang kan ada 300 pelajar datang ke Desa Bantarsari hanya untuk datang ke desa kami untuk jalan-jalan, lihat kebun jambu begitu ya dan lain sebagainya. Jadi saya amat sangat apresiatif ya dengan hadirnya teman-teman dari Darun Najah, santri gitu ya, mau datang ke desa gitu ya untuk melihat perkembangan desa termasuk nanti perekonomian desa terutama ya begitu ya. Kami juga terima kasih telah disambut dengan ramah ya Pak. Meskipun ya keadaannya beginilah santri, kita datang dengan apa adanya. Iya, apalagi saya santri, jadi tahu bagaimana itu santri gitu ya. Ya, kami juga mohon maaf ya apabila fasilitasnya, kondisinya seperti ini mungkin tidak memuaskan karena kami di kampung, desanya masih berantakan begitu ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Pak. Kami juga di sana sebenarnya Cipining itu pelosok juga Pak. Kalau di sana itu kebanyakan sawit. Nah, bedanya kalau di sini kan kayak jambu atau sayur-sayuran gitu-gitu. Kalau di sana itu sawit. Ya, di kami juga ada sawit di sini. Ya tadi lihat di belakang ada sawit. Iya, sawit, iya. Kalau di sini disebutnya bukan sawit kurma Bogor ya. Kalau di Arab kan kurma gitu ya. Kalau di sini kurma Bogor ya sawit gitu ya. Nah, Kak Aulia ada pesan nggak untuk teman-teman yang masih belajar, teman-teman yang mungkin akan meneruskan cita-citanya,
agar teman-teman juga terinspirasi, termotivasi apa yang selama ini dilakukan oleh Kak Ulia. Silakan. Oke, buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, saya berharap pendidikan itu bukan cuma didapat di pesantren atau di tempat manapun itu. Pendidikan itu apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapat, itu pendidikan. Jadi jangan kamu merasa meskipun kakak ini anak pesantren dia bisa sukses, lah apa daya dengan saya yang di luar. Tidak, kamu juga yang mengemban pendidikan di luar sana, kamu juga itu termasuk orang yang udah sukses. Tapi kalau pesantren ini lebih ke lembaga pendidikan Islamiyah. Jadi kalau kamu mengembangkan potensi kamu dalam dunia akhirat ya, maksudnya untuk itu, maka kamu pilihlah pesantren. Pesantren itu bukan cuman buangan, bukan cuman tempat-tempat orang yang buangan orang-orang yang kayak gitu, bukan. Tapi pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islamiyah yang buat kalian bisa jadi mandiri dan melakukan semuanya dengan keikhlasan. Masya Allah, wah keren banget ini ya. Aduh, saya kira ini pesan yang cukup dahsyat ya, bahwa kalian belajar tidak hanya di bangku sekolah ya, di bangku kuliah, tapi kita bisa belajar di tempat mana saja. Ketemu orang, melihat alam semesta, itu adalah tempat belajar kita. Dan saya selalu mengatakan bahwa belajarlah kepada universitas kehidupan. Karena Anda akan mendapatkan sesuatu yang di luar ekspektasi Anda. Dan itulah tempat kita semuanya belajar. Kak Ulia, terima kasih banget nih atas waktunya. Insya Allah di lain kesempatan ya kita bisa ngobrol lagi. Nanti kita undang khusus ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga ya di lain kesempatan ya. Karena juga saya juga ada waktu yang harus juga saya pertemuan dengan orang. Untuk insya Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Sahabat Desa, demikian pembicaraan kami dengan Kak Ulia, seorang santri Pondok Pesantren Darun Najah Cipining yang telah berbagi inspirasi walaupun sedikit waktunya, tapi memberikan motivasi dan inspirasi yang luar biasa untuk teman-teman semuanya yang terus ingin menggali ilmu dan mengembangkan diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dari Desa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.